Seperti ini tampilan Google Dokumen. Kemudian klik kosong pada halaman kosong ini. Nah, kemudian di sini terdapat yang berisi file, edit, tampilan, sisipkan, format, alat, add-on, dan bantuan. Contohnya, saya ketik. Di sini tertulis menyimpan. Ini akan auto save ketika menulis di Gdocs. File ini berisi baru. Jadi maksud baru di sini adalah menambahkan atau mengganti halaman yang baru. Di sini spreadsheet itu maksudnya adalah seperti Microsoft Excel, presentasi seperti Microsoft PowerPoint, formulir, G-Form, dan gambar. Kemudian edit ini untuk jika salah bisa dapat diunduh atau di setelahnya. Kemudian copy paste seperti biasa. Mode ini dapat mengedit, contohnya Only. Dalam mode diedit. Kemudian menyarankan ini pengeditan itu menjadi saran, maksudnya Anda tidak bisa edit, namun hanya untuk saran saja. Dan melihat ini hanya untuk melihat, tidak bisa mengetik ataupun menyarankan. Dan di sini ada sisip. Kemudian di sini terdapat sisipkan, dapat menyisipkan gambar, bisa online ataupun dari komputer, dari drive, foto, maupun dengan link dan kamera laptop ataupun HP. Dan tabel untuk membuat tabel, contohnya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau ditambahkan diagram juga bisa. Contoh, ini harus diedit dari Google, dari seperti Microsoft Excel. Dan garis saja. Dan elemen penyusun karakter-karakter lainnya seperti simbol-simbol. Jika mencari simbol yang tidak ada di keyboard, dapat disisipkan melalui seperti ini, dapat ditelusuri dengan contoh akson. Di sini dapat membuat segala bentuk huruf A dapat dipilih. Kemudian
di atas halaman. Nomor halaman ini juga dapat di dalam pojok atas kanan, pojok atas kiri, bawah. Ini seperti ini. Dan link juga dapat dimasukkan link dan daftar isi dan membuat daftar isi. Format ini dapat menebalkan tulisan untuk tulisan. Dihapus dulu ya. Bentar. Dari mode ngedit tulisan ini untuk memperbesar tulisan, ini untuk mengubah jenis font, dan ini menjadi teks normal seperti ini. Dan ini untuk melihat ini space-nya yang besar atau yang kecil. Ini untuk teks, kemudian tebalkan. Nah, ini tulisannya menjadi huruf tebal, dan kemudian miringkan, dan huruf menjadi miring. Seperti itu. Dan garis bawah, tulisannya akan menjadi garis bawah juga. Dan seterusnya. Ini kayak paragraf seperti pembuatan dalam makalah. Untuk marginnya dari kiri atau tengah atau kanan atau kata kiri kanan. Syaratnya ini biasanya 1,5 jarak antar paragraf dan kolom. 1 kolom, 2 kolom, dan 3 kolom. Nah, ejaan dari tata bahasa ini digunakan biasanya untuk menuliskan bahasa yang salah-salah akan auto pembenaran. Akan ada garis-garis yang menurut ejaan dan tata bahasanya itu salah. Dan jumlah kata ini untuk menghitung berapa jumlah kata yang diketik dalam Google Docs ini. Ada kamus juga, terus script. Kemudian di sini terdapat buka histori komentar, ini dapat melihat orang lain bisa membuat komentar mengenai kata-kata yang telah dibuat, dapat mengomentari jika ada yang benar ataupun salah, memberi tanggapan seperti itu. Yang dibagikan dapat dibagikan seperti ini. Simpan. Nah, ubah ini untuk tidak ke privasi. Editor ya. Ini untuk dapat mengedit, untuk memberi komentar saja, tidak dapat menambah atau mengurangi ketekan. Dan ini hanya untuk melihat saja, tidak dapat mengetik maupun memberi komentar. Kemudian selesai. Link tersebut dapat dikirim ke orang-orang yang akan mengakses ini di Docs dengan halaman yang sama. Nah, pertama kita harus membuka linknya dulu ya. Linknya itu adalah Docs Google. Nah, lalu kita pilih yang
link yang paling pertama, yang paling atas ya. Namanya itu docs.google.com. Kenapa nggak pilih yang paling bawahnya itu yang ada dokumen, terus ada spreadsheet? Itu nanti akan menampilkan kita web yang berbeda. Jadi harus memilih yang paling atas. Seperti itu. Lalu kita setelah klik yang link paling atas itu kita akan digiring untuk memilih blank space. Blank space ini seperti new dokumen di dalam Word ya. Nah, terus habis itu ada resume sampai report. Ini adalah template-template yang disediakan oleh Google Docs untuk membuat ya resume sampai letter gitu. Di sini kenapa kita nggak memilih template ini? Karena ini sudah ada kata-kata yang disediakan oleh Google Docs. Sudah ada template-nya. Jadi kita memilih yang blank space. Ya, kita bisa mengedit kata-katanya sendiri. Seperti itu. Ini sudah saya siapkan ya. Namanya itu tata cara penggunaan Google Docs. Untuk judulnya, kita bisa ganti sesuai kebutuhan kita ya. Misalnya tentang makanan, atau tentang skripsi, atau tentang penelitian, bisa diganti di sini. Jadi untuk saat ini saya menggantinya dengan tata cara menggunakan Google Docs. Baik. Nah, saya akan menuliskan kata-kata dulu ya. Saya tata cara menggunakan tools G-Docs. Nah, perlu diketahui teman-teman kalau misalnya ada yang tadi tanda merah gini ya, itu. Jadi Google Docs secara otomatis langsung mengoreksi ya, langsung kasih saran. Typo itu harusnya diganti dengan menggunakan kata yang benar. Tuh. Dan harus menggunakan. Nah, ini bisa kita ubah karena ini nggak kelihatan. Bisa kita ubah dengan text color atau warna teks. Warna teksnya kita pilih hitam saja ya, warna yang umum. Lalu ini kita sudah dimodifikasi dengan Times New Roman ini seperti yang Word ya. Kita bisa ganti-ganti fontnya apa, lalu ukuran fontnya, font size. Dan kita juga bisa memilih seperti stabilo. Kalau misalnya di kertas kita menggunakan stabilo, pada sini kita bisa menggunakan highlight color ya. Bisa kita memilih yang warna hijau. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Lalu ada juga yang bold, italic, underline. Ini kita bisa menggunakan CTRL-B untuk bold, lalu CTRL-L untuk italic, lalu ada CTRL-U untuk underline, seperti itu. Lalu di sini juga ada buat menempatkan posisi dari kalimat atau judulnya. Misalnya kita ingin rata kiri menggunakan yang ini, lalu rata tengah menggunakan yang center allusion, lalu yang right allusion itu untuk rata kanan, dan rata kanan kiri justify itu pakai ini. Ini juga ada langsung yang memakai CTRL Shift and G gitu. Lalu ini untuk add comment. Add comment itu kita bisa membuka comment, lalu kita komen sebuah teks yang sudah ada di sini. Misalnya teman kita ada teks, terus dia memasukkan kita di share ini. Share ini nih untuk mana itu? Yang share ini untuk membagikan link G-Docs kita ke teman-teman. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya namanya, misalnya Anissa ya. Nah, itu misalnya sudah ada nama Anissa. Nah, kita pilih saja namanya, lalu langsung kita kirim. Ya, send gitu. Sebagai apa dulu nih dia? Sebagai editor itu nanti dia bisa mengedit seluruh dari teks kita. Kalau misalnya komentar itu dia cuma hanya bisa menggunakan tools dari komen doang. Dan kalau untuk viewer dia hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit, tidak bisa mengkomentar. Seperti itu, ya. Kalau misalnya sudah dipilih yang cocok yang mana, sesuai, lalu kita send. Nah, nanti setelah send akan muncul di Gmail Anissa, itu ya. Lalu jika kita tidak usah repot-repot nih untuk meng-add satu-satu, kalau gitu kita merubah settingannya menggunakan ini ya, anyone. Lalu kita anyone with the link. Jadi orang-orang bisa masuk ke sini tanpa harus permission, harus meminta
exchange permission ke kita. Kalau saya pakai exchange permission kan akan lebih rumit ya, karena harus satu-satu dulu gitu. Kita bisa edit di sininya ya, ubah settingnya. Jadi ini mah gitu, seperti itu. Nah, lalu kita nanti pencet done, selesai, dan langsung orang-orang yang ingin melihat teks kita, template editor kita bisa langsung klik tanpa harus Ada di kanan. kita bisa langsung melihat, bisa langsung mengedit tanpa harus minta permission ke pemilik Gdocs-nya seperti itu. Nah, lalu insert image ini seperti kita memasukkan sebuah gambar ke dalam file kita gitu ya. Baik. Lalu di sini ada paint format. Kita bisa ini ya. Bisa diubah gitu format warnanya. Lalu di sini ada spelling grammar check. Itu kalau misalnya kita ada kata-kata grammar yang kurang tepat, itu akan langsung dikoreksi oleh Gdocs ini di sini tadi ya. Lalu di sini untuk yang print. Nah, lalu di sini ada file. Kanan. File ini bisa kita rename, jadi nanti akan muncul di situ ya. Lalu make a copy jadi kita akan menduplikat file ini. Ya. Terus make available offline, jadi kita bisa membuka file ini ya, walaupun lagi offline gitu ya, tidak ada internet. Nah, terus ini juga bisa scene versi on history, itu maksudnya jika kita telah mengedit teks ini ya, kata-kata ini menjadi misalnya cara menggunakan atau misalnya tutorial, ya kita ganti menjadi tutorial. Nah, otomatis yang tadi yang kata-kata cara menggunakan tools Gdocs akan muncul di version history ya, di situ. Lalu untuk yang move ini kita bisa pindahkan ke file-file di dokumen kita ini ya, seperti di file dokumen kita, mau yang di dokumen atau di download. Nah, move to bin ini kita menghapus dokumen kita ini, file kita ini. Publish to web, kalau misalnya kita punya web, kita bisa langsung publish teks ini ke web tersebut. Language ini kita bisa memilih bahasa, mau bahasa misalnya bahasa Indonesia ya. Nah, seperti itu. Untuk ininya ya, maksudnya untuk kata-kata. Nah, page top ini untuk memformat bagian halamannya ya, mau atasnya itu berapa, bawahnya berapa, kanan kiri berapa, seperti itu. Lalu yang edit ini seperti sudah saya jelaskan, undo dan redo tadi. Lalu ada paste, misalnya kita ada kalimat yang kita copy dari sebuah link di internet atau sebuah kalimat di internet, lalu kita langsung pakai yang ctrl-v ya, agar lebih mudah gitu. Lalu paste without formatting, ini kita bisa melakukan paste dengan format yang sudah kita edit di sini ya. Misalnya ini kita formatnya Times New Roman 12. Lalu kita ingin paste sebuah kalimat di internet, kita paste di sini ya. Misalnya contohnya. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita cuma paste. Ini kalau misalnya kita cuma paste akan menjadi seperti ini. Dia menggunakan font Roboto. Terus habis itu
itunya 12, ukurannya 12 size-nya. Nah, kita ingin biar nggak usah diedit-edit lagi fontnya itu dengan menggunakan yang tadi, paste without formatting. Nah, kita tinggal klik. Ya, ini yang harus diinstal dulu, jadi biar kita mudah aja, langsung aja kita klik CTRL Shift V. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya tadi perbedaannya. Kata-katanya itu masih roboto, tapi setelah kita pakai yang CTRL Shift V atau paste without formatting, itu menyesuaikan dari kata-kata yang sudah kita tuliskan gitu. Yang roman 12, ada bold, underline, dan italic seperti itu ya. Nah, ini cara menghilangkan stabilannya gimana? Gampang banget, tinggal yang di ini ya, di highlight color lalu kita pilih none. Seperti itu. Nah, lalu kita select all. Ini biasanya untuk seluruh kalimatnya itu. Saya ingin kita hapus, langsung pilih itu aja. Daripada harus memblok satu-satu, terus kita scroll di bawah, itu kan akan lebih lama ya. Nah, kita pakai yang select all, seperti itu. Find and replace. Nah, ini untuk kata-kata yang ingin kita ganti. Misalnya, kata-kata tutorial. Tutorial ingin kita ganti jadi tata cara. Nah, seperti ini ya. Ini gunanya biar kita gampang gitu, nggak usah nge-scroll lagi page kita yang udah banyak dengan kalimat-kalimat gitu. Kita ingin cari mana ya tadi yang masih kurang gitu kata-katanya. Misalnya kita dapat revisi nih, misalnya kata-kata tutorial tadi, gitu. Terus diharuskan untuk menggantinya dengan tata cara. Jadi akan lebih cepat jika kita langsung menggunakan tools edit, terus yang find and replace, daripada harus nge-scroll lagi mencari kata-kata. Seperti itu ya. Nah, ini sudah terganti. Lalu yang view. Nah, view ini kita bisa mode. Misalnya kita itu ingin mode yang suggesting aja gitu, memberikan saran di komen gitu kan, atau hanya ingin melihat saja, kita bisa mengganti mode kita gitu, seperti itu ya. Terus show equation bar, ini untuk menampilkan alat yang tersembunyi ya. Ini untuk menampilkan bahasa Yunani, Greek letters, gitu, kata-kata Yunani, simbol-simbol Yunani gitu. Terus dan lain-lainnya seperti tentang matematika ya, ada pangkat, terus akar, seperti itu. Nah, jika ingin menyembunyikannya lagi, kita tinggal klik saja. Ya, terus habis itu ada show section grids. Nah, ini untuk spasinya tuh lebih panjang gitu ya. Coba kita klik yang lainnya ya, show section grids-nya kita maaf. Lalu konsep full screen, kita ingin semuanya tuh nggak usah ada inilah, kelihatan ini itu mengganggu sekali, kita langsung boleh pilih full screen, layar penuh ya. Nah, lalu kalau misalnya ingin keluar dari full screen ini, kita bisa langsung klik ESC. Nah, seperti itu. ESC yang di keyword ya, ESC. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada insert. Ini seperti yang di Word ya, kita bisa mengupload image juga di sini. Bisa dari komputer, bisa kita cari dari web, terus kita copy langsung ke sini, atau dari drive, atau dari foto di file tentunya. Lalu dari URL, misalnya kita klik URL, kita masukin sini, nanti langsung gambar itu muncul gitu. Atau dari kamera, misalnya kita nih ada kamera nih, langsung kita klik foto, nanti akan diaplikasikan di sini. Lalu table ini sama seperti yang ada di Word ya, ini yang
ke kanan atau ke kiri ini namanya baris. Lalu kalau ke bawah itu namanya kolom. Misalnya saya ingin membuat kolom, tabelnya itu 3 baris 2 kolom ya. Nah seperti ini. Nah lalu pilih lainnya. Lalu ada drawing. Drawing ini tentang sama ya, gambar gitu. Lalu chart ini ada kayak ada berapa banyak gitu, grafik ya, grafik berdasarkan diagram tabel, diagram batang seperti itu, dan diagram kolom, terus grafik, dan ada diagram lingkaran ini ya. Saya kita klik ini kolom ya. Nah kan muncul seperti ini, tapi sayangnya ini tidak bisa diedit ya. Edit text, move text. Ini coba misalnya. Coba misalnya kita mengedit ini ya. Nice. Oh, ini maksudnya gambarnya ini ingin dia belakang tulisan atau di depan tulisan atau setara dengan tulisan atau di samping tulisan, itu bisa kita pilih dengan text warping ya. Nah, seperti itu. Tapi ini sayangnya tidak bisa diedit. Jadi kayak gambar gitu saja. Kalau kita hapus saja ini ya menggunakan delete. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin mengembalikannya lagi, tinggal pencet yang undo. Seperti itu. Nah. Lalu horizontal line ini seperti garis batas ya. Ini kita jangan gunakan ini. Nah, seperti ini garis batasnya. Lalu ada date. Ini misalnya kita ingin membuat artikel gitu ya. Misalnya membuat artikel pada tanggal. Lalu kita pakai yang ini. Yang date. Ya, date. Terus quick. Nah, seperti ini. Jadi langsung ke format gitu ya, tanggalnya. Terus ada footnote. Footnote ini apa ya? Footnote ini misalnya select a drawing on drawings. Ini kalau misalnya kita sudah ada gambar gitu. Udah ada gambar di teks kita, maka akan masuk ke sini ya. Nah, lalu ada building box, nah, meeting notes. Ini kita kalau misalnya di Google Calendar kita ada sebuah rencana gitu, kita bisa menggunakan tadi ya, building box. Nah, nanti akan masuk sini meeting notes kita ini. Seperti itu. Tapi kan saya tidak ada Google Calendar, maka tidak ada ininya, tidak ada pilihannya seperti itu. Terus special karakter ini untuk kayak emoticon. Kita bisa memilih simbolnya ingin apa ya. Misalnya simbol tentang musikal gitu. Nah, musikal yang saya pengen tuh misalnya saya nggak tahu namanya apa ya, nama ininya apa, tapi saya ingin gambarnya di sini. Misalnya tentang melodi gitu. Bisa kita hapus dengan ini kalau kita gambar lagi. Nah, ini baru ketemu. Ini yang saya maksud ya. Musical symbol. Musical symbol G flat.
Betul seperti ini. Nah, nanti akan muncul di sini ya, seperti itu. Lucu sekali ini. Nah, lalu equation ini seperti ada pi kuadrat, terus akar untuk orang-orang yang ini ya, program matematika seperti itu. Ini sama halnya dengan yang tadi, dengan yang diedit, terus yang tadi ada di show equation toolbar ya. Equation toolbar ini sama dengan di insert yang equation. Nah, seperti ini. Nah, terus ada watermark ya dari GDocs. Terus header ke footer ini maksudnya kita akan diarahkan ke header yang paling atas lalu ke footer yang paling bawah. Nah, page number ini kita untuk membuat halaman ya. Halaman kita inginkan tuh 1 di bawah. Nah, seperti ini gitu. Lalu ada break. Ini page break untuk memisahkan halaman 1 dengan halaman yang lainnya ya, seperti ini nih. Jadi setelah saya pencet langsung mengubah menjadi page break ya. Lalu link. Link ini kita bisa menemukan linknya di sini. Misalnya kita linknya sudah kita simpan linknya, harus kita copy paste di sini, nanti akan menemukan link yang kita cari seperti itu. Enggak, ini si Pandel. Lalu ada bookmark. Bookmark ini untuk mau membuat sebuah seperti kayak buku gitu ya, bookmark dari buku filosofi teras. Gitu. Misalnya kita kan filenya itu tentang sumari dari filosofi teras atau tentang anggapan kita tentang filosofi teras seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Ini. Lalu selanjutnya ada table of content. Ini jadi seperti daftar isi ya. Ya, nah cara membuat daftar isi yang table of content ini gimana? Jadi caranya itu dengan kita membuat format dulu dari misalnya ini bab 1 ya. Misalnya ini bab 1. Kita pilih ke format, lalu ke paragraph style atau gaya paragraf, lalu kita pilih heading 1. Ya. Apply heading 1, kita buat menjadi heading 1. Lalu kita ingin membuat seperti pendahuluan gitu ya. Saya pendahuluannya ini. Ya, kita pilih format, terus pilih paragraph style, kita pilih heading 2. Nah, lalu di sini di table of content-nya nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih yang pertama. Nah, seperti ini. Ini ibaratkan saja di bab 1, lalu ini pendahuluan gitu ya. Lalu nanti ada supaya subbabnya lagi seperti apa. Ya. Ini untuk halamannya itu misalnya di sinasi itu 0, lalu misalnya di sinasi itu 1, nanti di sini itu 2 gitu. Soalnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya format. Nah, teks ini sama kayak tadi ya. Yang ada bold, italic, underline, dan sebagainya. Lalu misalnya kita ingin membuat poin-poin. Nah, ini untuk poin-poinnya. Misalnya ini edit, kita sudah selesai gitu ya. Sudah selesai dijelaskan. Lalu ini poin kedua misalnya format gitu ya. Format tools. Nah,
Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti yang lebih gampang lagi, ini 1, 2, gitu, lebih spesifik gitu ya. Nah, kita ingin membuat teksnya itu subscript misalnya. Kita pilih ini, terus pilih format, pilih subscript. Nah, ini yang kecil itu dua-duanya ya, jadi kecil sekali. Lalu kita ingin mengubahnya lagi menjadi biasa saja yang seperti tadi awal ya. Kita bisa mencet subscript lagi. Superscript. Nah, seperti itu. Script. Lalu kalau misalnya yang bawahnya itu subscript, yang kecil semuanya ya. Lalu kita ingin pilih subscript lagi. Nah, balik lagi seperti awalnya. Lalu ada line paragraf yang tadi sudah saya jelaskan yang awal tadi ya. Sama saja. Terus ini kolom kita ingin membuat sebuah file kita itu seperti apa, kata-katanya mau dibagi 2 atau dibagi 3 atau menjadi sebuah artikel panjang seperti ini. Lalu ini sama seperti yang tadi, ini page number sama. Terus clear formatting ini jadi seluruh format yang sudah kita edit itu akan terhapus ya. Lalu ada tools. Di sini tools ada translate dokumen ya. Ini dokumen translate dokumen yang tadi awal. Nanti akan ada salinan dokumen, terus kita ingin translate-nya itu ke bahasa apa? Ini ke bahasa Prancis, nanti langsung kesalin ke bahasa Prancis. Ini word count, kita bisa menghitung kata-kata yang sudah kita tulis gitu ya. Bisa kita tampilkan di sini secara langsung atau tidak usah gitu. Bisa cek ini ya. Seperti itu. Oke. Lalu citation ini seperti kutipan-kutipan gitu, misalnya tentang jurnal atau buku atau artikel dan lain-lain gitu. Kutipan dari mana? Nah, terus link object gitu. Jadi misalnya kita ada objek, ada link gitu yang mengarahkan ke objek gitu, misalnya seperti ini. Tuh, seperti ini. Lalu ada dictionary, kamus ya, misalnya tentang kamus ini deh, edit ya. Nanti akan masuk di sini. Apa itu edit? Itu dari mana? Gitu ya. Akan dijelaskan secara terperinci. Nah, script editor ini nanti akan masuk ke sebuah link script ya. Dan yang selebihnya saya kurang tahu. Dan untuk preference, ini untuk accessibility setting. Nah, itu kita ingin seperti apa ini? Tinggal di checklist saja. Lalu add-ons. Ini get add-ons. Ya, ini seperti sebuah template. Ya, seperti yang tadi. Lalu di sini ada komen yang mengarahkan ke komen, terus ada grafik ya. Ada link, section, tabel, formatting. Ini tadi. Ya, coba kita edit lagi nih language-nya. Yang paling senang orang menggunakan ini karena bisa membuat kita tuh mengetik otomatis hanya dari suara. Jadi kita coba ke tools ya. Coba kita jawab dulu ini refresh. Ya, lalu kita ke tools-nya. Ternyata di sini masih belum ada tentang ini ya, voice note. Ya, seharusnya di sini sudah ada voice note. Nah, ini tadi sudah ada voice typing ya namanya, voice typing. Ini kita menggunakan misalnya pilihannya bahasa Indonesia. Nah, ini langsung tertulis ya bahasa Indonesia. Nah, seperti itu tadi. Sangat otomatis sekali ya, sangat praktis. Jadi kalau misalnya ada yang berhalangan untuk menulis karena misalnya matanya sakit atau tangannya lagi bermasalah, jadi kita bisa pakai ini saja, voice typing. Seperti itu. Sangat praktis sekali ya. Bisa membantu kita juga nih.
Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sudah, waktunya kita matiin. Ya, kita matiin terus. Untuk mengakses Google Docs, kita bisa membuka Google Drive dan klik New, lalu pilih Google Docs. Kita juga bisa langsung membuka web Google Docs di laman Google. Untuk memulai menulis dokumen di Google Docs, silakan klik blank atau halaman kosong. Setelah Google Docs terbuka, kita bisa mulai menulis dan membuat ataupun mengubah judul dokumen. Untuk membuat atau mengubah judul dokumen, kita klik File, lalu pilih Rename. Untuk menambahkan sebuah gambar, kita klik Insert dan pilih Image. Ada beberapa cara untuk menambahkan gambar pada file dokumen kita. Ada upload from computer, search the web, drive, foto, by URL, dan kamera. Jika kita sudah menyiapkan gambar, kita klik upload from computer. Lalu kita pilih gambar yang telah kita siapkan. Jika kita belum memiliki gambar, kita bisa klik search the web, maka muncul laman Google di sebelah kanan. Di sini saya akan menggunakan menara Eiffel sebagai contohnya. Lalu kita klik gambar, insert. Fitur lain yang bisa kita temui di Google Docs adalah voice typing atau menulis dengan suara. Untuk menggunakan fitur ini, kita klik Tools, kemudian pilih voice typing. Setelah itu akan muncul halaman pop-up dengan icon mikrofon. Untuk memulai fitur ini, kita bisa klik icon mikrofon tersebut. Dan pastikan sebelum kita mulai berbicara, kita sudah men-setting bahasanya. Berbeda dengan Microsoft Word, Google Docs memberikan fitur komentar. Kita bisa menandai orang lain saat menulis komentar. Pertama-tama, tandai kalimat yang hendak dikomentari, lalu klik tanda plus, ketik add untuk memulai menandai seseorang. Seperti ini. Fitur terakhir yaitu penerjemahan dokumen. Fitur ini bisa digunakan untuk menerjemahkan tulisan yang kita buat secara otomatis. Caranya, klik Tools atau Alat, pilih Translate Dokumen, kemudian silakan pilih bahasa yang diinginkan. Setelah itu, ketik Translate. Maka hasil terjemahan akan ditampilkan pada halaman selanjutnya. Untuk hasil translate-nya seperti ini.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih.